ada kewajiban membayar utang. Utang negara itu 9.000 triliun yang sudah mulai harus dicicil. Nah, yang ketiga, kita kan baru saja babak belur dihantam korupsi selama pemerintahan Jokowi. Jadi memang kita dalam situasi yang sebenarnya itu mendekati bangkrut kalau mau jujur. Dengan utang sekian besar itu dan kondisi seperti ini. Jangan pikiran pemerintah itu hanya memungut. Jangan setiap ada usaha langsung pikirannya memungut. Usaha itu harus kita support supaya mereka bisa berkembang. Nah, ini yang saya pernah katakan dulu. Jangan sampai pemerintah itu kerjanya hanya mencari uang. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih berkaitan dengan Pak Purbaya. Kali ini sebenarnya bukan kebijakannya Pak Purbaya sendiri, karena keputusan itu sudah diambil sejak sebelum Pak Purbaya menjabat. Tetapi menjadi ramai karena disampaikan lagi dengan tone yang lebih terbuka mungkin, tone yang lebih ekspresif, yaitu keuangan daerah akan dikurangi. Kenapa itu menjadi penting? Karena kemudian daerah harus mencari cara untuk menutup 30% keuangan yang selama ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada yang bagus, mungkin karena PAD-nya banyak, tapi ada yang kedalaman kayak Pati kemarin. Nah, untuk memahami ini, kami mengundang pakar ekonomi otonomi daerah, kalau boleh dibilang malah salah satu pencetus gagasan otonomi daerah, untuk memahami kenapa apa yang dilakukan pemerintah pusat ini bisa jadi menimbulkan banyak masalah. Kita sambut di Ruang Dialektika kembali Profesor Rias Rasyid. Salam Pancasila, Prof. Waalaikumsalam. Matur suwun sudah meluangkan waktunya. Bantu kami untuk memahami apa dampak dari keputusan pemerintah pusat untuk mengurangi dana transfer keuangan daerah ini bagi daerah. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pengurangan ini? Dan apa kira-kira dampaknya bagi masyarakat kebanyakan gitu? Monggo, Prof. Ya, otomatis kan transfer yang menurun itu, yang berkurang itu, mengakibatkan kinerja pembangunan di daerah akan merosot. Nah, itu mempengaruhi juga ekonomi masyarakat, karena belanja pemerintah daerah kan berkurang. Ya. Ya, yang kedua, ini merupakan satu kebijakan yang sebenarnya dalam keadaan darurat seperti sekarang, itu bisa dipahami. Cuma ini caranya yang menurut saya tidak begitu elegan. Kenapa? Kenapa caranya ini bermasalah? Ini kok tidak ada semacam pengkondisian kepada daerah bahwa mereka akan mengalami pemotongan, dampak harus dijelaskan, dampaknya akan seperti ini, kamu harus seperti ini, diberi bimbingan lah kepada daerah. Sekarang kan daerahnya panik, sampai asosiasi pemerintah provinsi menemui Menteri Keuangan, dan saya sudah tahu Menteri Keuangan tidak mungkin berubah karena memang faktanya kita dalam kesulitan. Jadi keuangan negara itu sekarang dalam kesulitan. Ya, pertama karena memang penerimaan negara berkurang. Anda tahu semua dari mana sektor itu banyak berkurang. Yang kedua, terutama sektor pajak. Yang kedua, memang ada kewajiban membayar utang. Utang negara itu 9.000 triliun yang sudah mulai harus dicicil. Nah, yang ketiga, kita kan baru saja babak belur dihantam korupsi selama pemerintahan Jokowi. Ya, korupsi terbesar, Pertamina, PT Timah, Asabri, segala macam perusahaan-perusahaan BUMN, kan itu hancur-hancuran. Jadi memang kita dalam situasi yang sebenarnya itu mendekati bangkrut, kalau mau jujur, dengan utang sekian besar itu dan kondisi seperti ini. Jadi seharusnya pemerintah pusat itu lebih bijaksana dalam menghandle ini, ada pengkondisian kepada pemerintah daerah. Berdialoglah di situ. Apa yang bisa kita lakukan bersama dalam situasi seperti ini? Mohon dimengerti ini. Nah, pemerintah pusat sendiri juga harus memberi contoh. Bagaimana efisiensi itu Mereka duluan kira-kira gitu ya? Iya, di Jakarta. Jangan sampai dipaksa daerahnya efisiensi,
Jakartanya boros terus. Nah, ini Menterian nambah, wakil-wakil menteri. sudah format kabinetnya gendut, ya toh. Sekarang ditambah lagi wakil menterinya. Bayangkan Kemendagri sekarang punya 3 wakil menteri. Saya tidak tahu motivasinya apa itu. Dan saya mau tanya Mendagri, saya tidak sampai hati. Karena pasti dia tidak happy. Itu berarti satu wakil, satu kedirjenan, kira-kira gitu ya. Dia sudah punya dirjen eselon 1 itu kurang lebih 8 atau 9. Tambah lagi wakil menteri. Nah, ini satu situasi manajemen yang tidak begitu meyakinkan kita bahwa kita berada di jalur yang benar. Ya, kita ini tambal sulam. Dan kesannya itu pengangkatan dalam jabatan sepertinya cuma sekedar akomodasi orang-orang, bukan kepentingan organisasi, Kepentingan politik ya. bukan untuk optimalisasi kinerja pemerintah. Tapi akomodasi politik tadi. Akomodasi politik atau mungkin balas jasa atau sekedar bagi-bagi apa itu rezeki. Jadi dari dulu kita ada salah persepsi. Seolah-olah setelah Anda terpilih sebagai presiden, Anda punya mandat dari rakyat, Anda bisa menggunakan jabatan-jabatan negara sebagai alat untuk kompensasi politik. Itu sebenarnya tidak benar. Tetap ada etikanya, tetap ada pertimbangan-pertimbangan profesional, kinerja, ya toh, teknis. Ya. Tidak bisa begitu saja. Baik, Bro. Berarti kan memang kesannya kalau bahasanya anak-anak sekarang itu ini belok nggak pakai ngesen kan gitu kira-kira pemerintah pusat itu. Sejauh ini sebenarnya kalau diambil 30% itu daerah itu bakal seberat apa sih, Bro? Kaitannya dengan keuangan ini. Ya, itu tadi kinerja daerah akan otomatis merosot. Nah, ditambah lagi dengan proyek-proyek yang sudah direncanakan tahun sebelumnya ternyata tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggarannya. Ya, bahasa kasar, bahasa rakyatnya itu adalah janji-janji kampanye tidak bisa direalisasi. Ya, karena ketika mereka berjanji kampanye itu visinya kan visi ke belakang, anggaran kemarin sekian jadi kita bisa arahkan ke sini untuk tahun depan gitu. Begitu saya terpilih saya bisa melakukan ini. Tiba-tiba uangnya tidak ada. Ya, Ya, itu kan kemudian menjadi kayak pertanyaan gini. Sebenarnya pemerintah daerah itu selama ini itu memang sangat tergantung gitu kepada pemerintah pusat kaitannya dengan pemerintah pusat yang menciptakan sistem sehingga mereka tergantung. Ya, kalau kita masuk ke era awal otonomi daerah kita bahas itu, dari awal kita sudah bicarakan mengenai perlunya satu format tentang kewenangan ya yang sebesar-besarnya bisa diserahkan kepada daerah itu kita bisa pindahkan dari Jakarta. Ya, satu kewenangan, yang kedua sumber-sumber keuangan. Ini tidak pernah ikhlas. Nah ini Bro, mohon dibantu ini karena publik itu juga selama ini masih bingung loh membedakan antara loh yang punya NPWP dikenakan pajak penghasilan itu bayarnya itu kan ke kantor-kantor ya pajaknya kan di daerah. Taunya itu kan bayarnya ke pemerintah. Ternyata itu kan nggak dinikmati dalam tanda petik nggak masuk ke kasnya pemerintahan daerah itu kan. Masuknya kan pemerintah pusat. Itulah semua yang sampai sekarang belum diatur secara benar, ya toh. Jadi sekarang itu masih visi lama. Uang itu harus masuk dulu kembali ke Jakarta dulu semua, baru dibagi kembali. Nah ini yang tidak lancar. Ya, masuknya lancar, keluarnya tidak lancar. Jadi kalau menurut saya otonomi yang sehat itu dari awal jelas kita gariskan. Ini loh batas kewenangan Anda. Iya. Ini sumber-sumber keuangannya yang tidak bisa diganggu lagi. Nah, ini yang harus diperjelas. Ya, terserah daerah bagaimana kemampuannya. Nah, yang kedua, harus kita ubah visi tentang pemerintahan ini. Jangan seolah-olah pemerintahan itu tugas pokoknya adalah membangun. Secara fisik ya. Itu bukan benar, tidak benar itu. Gimana? Harusnya gimana? Pemerintahan itu pada dasarnya adalah melayani. Jadi yang paling pokok itu adalah pelayanan umum, pelayanan publik. Bagaimana masyarakat bisa hidup tenang, bagaimana mereka bisa berusaha dengan baik, tidak diperas, tidak dipersulit, bagaimana bisa mengembangkan kreativitas mereka. Jadi pemerintah itu pada dasarnya menciptakan kondisi, ya, menciptakan kondisi, melayani. Ada layanan-layanan tertentu yang mutlak itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Layanan kesehatan masyarakat, ya toh.
layanan ketertiban dan keamanan itu layanan pendidikan, ya, layanan termasuk sebenarnya layanan listrik dan air bersih, ya, dan segala macam bentuk layanan dasar itu yang paling pokok. Membangun fisik itu, infrastruktur, jalan, jembatan, gedung-gedung itu sebenarnya tidak merupakan prioritas kalau bicara tentang pemerintahan. Diiringi dengan apa yang disebut sebagai kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan itu mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan mereka. Mempermudah misalnya pelayanan kredit untuk usaha kecil dan menengah. Mempermudah akses untuk membangun usaha-usaha, ya, tidak langsung dipajak, tidak langsung dikejar, dikasih kesempatan. Ini pemberdayaan. Biar mereka gede dulu, biar mereka bagus dulu Berkembang gitu. dulu, ya. Jadi jangan pikiran pemerintah itu hanya memungut. Jangan setiap ada usaha langsung pikirannya memungut. Usaha itu harus kita support supaya mereka bisa berkembang. Nah, ini yang saya pernah katakan dulu. Jangan sampai pemerintah itu kerjanya hanya mencari uang. Kerjanya pemerintah itu adalah membuat masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, mampu melayani dirinya sendiri, mampu keluar dari permasalahan mereka. Nah, karena itu pemerintah harus memberi fasilitas. Usaha-usaha kecil, termasuk usaha menengah yang baru dibangun, yang baru dimulai, itu tidak boleh ada pungutan. Pemerintah harus berterima kasih pada mereka bahwa mereka mau berusaha, tidak jadi perampok, atau tidak jadi perusuh. Nah, bentuk terima kasih itu adalah tidak memungut. Dan mempermudah layanan tadi kan, kalau ada apa-apa. Pemberdayaan, ya. Jadi masyarakat itu merasa lega punya pemerintah, dia bersyukur, alhamdulillah saya punya pemerintahan yang tidak banyak membebani saya bisa berkembang, keluarga saya bisa sekolah, bisa ini, bisa hidup sehat. Kalau ada preman misalnya pasti dibantuin kan, kira-kira gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana pemberdayaan dan pelayanan itu menjadi tugas utama pemerintah. Ini menarik, Prof, karena rasanya di tengah kemudian kita itu kondisi ekonomi berat ini itu memang seolah-olah menjadi ada pergeseran cara berpikir. Pemerintah itu menjadi providing of everything gitu kan. Itu yang salah. Membuka lapangan kerja. Seolah-olah kemudian harus pemerintah dulu yang membuka lowongan sehingga kemudian orang berbondong-bondong kerja. Padahal kan harusnya itu seperti yang dipaparkan Prof tadi kan, ya fasilitasi sektor swasta itu berkembang, nggak diganggu. Justru harus mensupport usaha-usaha swasta. Sehingga lapangan kerja terbuka gitu kan. Mereka menciptakan lapangan kerja, menyerap semua energi yang ada dalam masyarakat sehingga bisa maksimal dinikmati bersama. Ini yang saya kira memang perlu sekolah lagi orang-orang itu. Ya. Susah kalau diomongin begini aja. Jadi ini harus masuk. Jadi dulu Pak Harto pernah sekolahkan. Jadi dulu bupati-bupati, wali kota, gubernur, terutama yang berasal dari tentara, waktu itu kan dua fungsi, itu masuk sekolah dulu. Sekolahnya tuh di sekolah saya, di IP. Kemarin sekolahnya masalahnya di Akmil, Prof. Ya, maksudnya bukan 1 minggu, mereka masuk itu 2 minggu atau 3 minggu waktu itu, zaman Pak Harto. Terus menerus itu. Jadi mereka keluar itu sudah punya visi. Pemerintah itu berbeda dengan urusan tentara, berbeda dengan urusan berdagang. Pemerintah itu punya khas misi dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, dan itu selama era reformasi itu nggak ada syarat seperti itu lagi. Calon bupati terpilih itu nggak ada. Nggak ada. Makanya terjadi yang ngawur-ngawuran itu. Ya, jadi kita ini harus kembali ke nol lagi. Memulai bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang memahami apa itu arti pemerintahan. Apa itu makna pemerintahan. Apa tugas pokok pemerintahan. Ya, jadi tidak usah stres kalau uang tidak ada. Ya, uang tidak ada ya sampaikan aja kepada masyarakat. Tadinya saya berjanji mau bangun ini, tapi karena kita tidak dapat uang, maka saya batalkan. Saya mohon maaf. Ini soal komunikasi aja. Pemerintahan itu adalah proses komunikasi. Anda harus jelaskan kepada publik. Nah, Purbaya ini agak kaku menjelaskannya, tapi memang bukan tugasnya dia. Seharusnya menjelaskan ini bukan Purbaya. Yang menjelaskan ini harus Mendagri. Jadi Mendagri yang menjelaskan ini kepada publik, Mendagri yang membriefing pada semua gubernur dan bupati wali kota tentang alasan-alasan dan
masa depan dari kebijakan ini. Karena yang terjadi kemudian Prof, dengan wacana atau bukan wacana, ini sudah mau rencana pemerintahan untuk pengurangan ini, masing-masing daerah itu kan terus kemudian berinisiatif sendiri-sendiri. Yang jadi salah satu yang kemarin agak fatal itu misalnya di Ngawi itu, maaf di Pati itu kan, yang kemudian menaikkan PBB ugal-ugalan, masyarakat marah gitu ya. Hingga kemudian dampak ini kan pasti akan direspon oleh pemerintah daerah gitu. Dan masing-masing pemerintah daerah beda-beda kapasitasnya, cara ngeresponnya kan beda-beda. Gimana? Makanya saya bilang itu perlu ada pengkondisian. Satu kebijakan yang berdampak luas dalam masyarakat tidak bisa sekonyong-konyong dikeluarkan tanpa penjelasan, tanpa pengkondisian. Jadi masyarakat tidak terlalu kaget, Pemda pun tidak terlalu kaget. Nah, Pemda ini menghadapi situasi sulit seperti ini harus kreatif. Ya sebenarnya sih tidak bisa hanya sekedar komplain atau sekedar mendatangi Menteri Keuangan. Dia harus berpikir kreatif, ini jalan keluarnya apa? Bukan jalan keluar bagaimana cari uang. Karena uang itu tergantung kewenangan. Tapi jalan keluarnya bagaimana mengkompensasi ini ketidakmampuan kita merealisasi rencana pembangunan semula menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Ya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan intensitas pelayanan, sehingga masyarakat itu merasa, oh ada pemerintah yang mengurus saya. Menciptakan kebijakan-kebijakan pemberdayaan, sehingga masyarakat melihat, oh ini ada peluang. Memang pemerintah tidak membangun, tapi ini ada peluang bagi kita untuk maju. Begini, jadi itu yang mestinya diciptakan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini, setahu Prof, nggak ada sama sekali pengkondisian itu tadi. Katakanlah sosialisasi. Sama sekali nggak ada buktinya. Gubernur langsung ke Menteri Keuangan. Sebenarnya itu di luar jalur. Gubernur itu kan orientasinya ke Mendagri. Ya, ini sudah menyimpang. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan, tidak ada satu pengkondisian yang memungkinkan semua itu bisa berjalan secara benar dan normal. Jangan kaget-kagetan. Ini kan seperti kaget ya, dan stres itu. Kalau menurut saya tidak perlu stres. Pemerintah itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ini yang kemudian ke depan saya pikir perlu dilihat kembali bagaimana format hubungan pusat daerah ini. Nah, itu juga, Prof. Ya, bagaimana hubungan keuangan pusat daerah, bagaimana hubungan kewenangan pusat daerah. Ini dua faktor. Hubungan keuangan, hubungan kewenangan. Dan itu harus menjadi landasan bagi bekerjanya pemerintahan daerah. Bantu kami dulu untuk memahami konsepnya dulu seperti apa yang dibayangkan tim perumus atau tim penjelasan waktu membahas tentang. Kalau dulu sangat jelas, kalau juga sangat jelas. Ya, gimana? Misalnya kewenangan. Semua kewenangan pemerintah, semua kewenangan yang sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak usah lagi diurus oleh pusat. Serahkan aja kepada mereka. Jadi semua kewenangan pemerintahan itu pada dasarnya ada di pusat, kecuali yang ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Ya, karena basis pemerintahan ini kan di daerah. Ada 5 ya kalau nggak salah ya pusat itu ya. Luar negeri, ya, finansial gitu. Ya, itu yang kemudian terjemahannya begitu. Tapi secara umumnya itu adalah semua urusan pemerintahan yang sudah bisa dikelola oleh pemerintah daerah, jangan lagi diurus oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber-sumber keuangan ya yang melekat pada daerah itu harus sebagian besar kembali ke daerah agar mereka bisa secara kreatif mengembangkan kapasitas keuangan mereka. Nah, jangan mereka tergantung subsidi. Waktu pemerintahan sebelum otonom itu kan semua subsidi. Nah, ini kita mau mengurangi subsidi. Maka impres-impres dihapuskan kan. Tidak ada lagi impres pendidikan, impres pasar, impres kesehatan, tidak ada lagi. Pokoknya kita kasih mereka sumber-sumber keuangan. Tapi ini kan tidak lama. Baru beberapa tahun terlaksana, belum sempurna dilaksanakan, sudah ditarik. Kenapa? Evaluasi awalnya dulu itu kenapa tiba-tiba yang tadinya diberi kewenangan begitu terbuka, tiba-tiba ditarik lagi ke pusat itu? Kalau alasan di atas kertasnya kan dianggap daerah tidak mampu. Ya, daerah tidak mampu mengelola ini, mengelola itu, kapasitasnya terbatas. Itu satu alasan yang fatal. Anda yang harus membuat mereka mampu. Karena ini kan kebijakan nasional. Jadi kalau mereka tidak mampu, berarti Anda gagal mensupervisi mereka. Anda gagal membuat mereka mampu. Ya, dicari-cari alasan waktu itu. Ya, memang banyak sekali kewenangan kita berikan.
sektor kehutanan, hutan produksi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Semua sektor pertambangan kecuali minyak dan gas, semua menjadi bagian dari pemerintah daerah. Sektor kelautan, ya, ya, semuanya banyak sekali kewenangan yang bisa membuat daerah itu punya ruang kreativitas Iya. untuk melayani dan menciptakan penerimaan daerah. Nah, ini belum sempat dibina, belum sempat disupervisi dengan benar, diawasi dengan benar, sudah tiba-tiba ditarik. Sekarang sampai urusan pasir dan kerikil pun tidak bisa lagi diurus oleh pemerintah kabupaten. Terus izinnya ke pusat semua ya. Itu di masyarakat, Prof ya. Ini saya memberi macam penggambaran aja. Masyarakat itu nggak bisa membedakan loh ketika di situ tuh ada instansi kehutanan ya, jelas-jelas ada plangnya itu. Ternyata mereka bukan pemerintah daerah gitu loh. Padahal adanya di kecamatan situ yang kemudian ketika ada masalah yang kaitannya sama kehutanan atau yang lain-lain misalnya urusan jalan itu di lapangan itu seringkali Prof jadi masalah. Loh ini gimana sih jalan di depan rumah saya rusak? Loh itu kan jalan nasional. Kalau jalan nasional itu punyanya balai dari pusat misalnya. Hal-hal sebasic itu pun di masyarakat kan akhirnya jadi kerancuan gitu loh, Prof. Itu semua karena kurang komunikasi. Kita tidak pernah mengkondisikan masyarakat untuk menyiap pemerintah ini secara benar. Padahal taunya masyarakat itu ya kalian seragamnya sama, seragam PNS gitu loh, logo ininya sama. Taunya pemerintah. Taunya pemerintah gitu loh, nggak tahu kalau ini ternyata beda-beda kompartemen gitu. Iya betul. Jadi memang harus kita review lagi ini. Kita mesti review ini penyelenggaraan pemerintahan kita, format pemerintahan kita, sistem hubungan pusat daerah, hubungan kewenangan, hubungan keuangan. Jangan lagi tambal sulam. Jangan lagi tiba-tiba ada kejutan. Itu bikin shock orang-orang daerah. Karena apalagi ini kan kondisi sekarang ini kan sebagian besar bupati wali kota itu kan orang baru. Tiba-tiba dia masuk, dia sudah bergagah-gagahan kampanye kemarin mau bangun ini, mau bangun itu, tiba-tiba masuk tidak ada uangnya. Baru mulai nyetir belum ada ininya gitu. Nah, dan mereka kalau disuruh cari uang tidak mampu. Pertama memang tidak punya pengalaman, yang kedua tidak punya kewenangan yang cukup, dan tidak punya sumber-sumber keuangan yang bisa dikembangkan. Mereka tidak punya. Nah ini yang saya kira harus dilihat kembali. Tidak bisa Anda mengurus pemerintahan secara biasa-biasa saja. Harus pakai ilmu, Pak. Harus pakai ilmu. Jangan lagi semua itu by nature saja. Dan sayangnya ilmu itu ada karena dulu pernah kita praktekkan kan. Pernah kita praktekkan. Dan sampai sekarang masih sering kita bicarakan di luar forum pemerintah. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu mengerti sebenarnya. Cuma tidak banyak yang mengerti. Ya itu yang dulu saya usahakan bagaimana membuat masyarakat itu mengerti tentang pemerintahan yang baik. Agar mereka bisa ikut mengawasi. Mereka bisa menilai ini pemerintahnya baik apa tidak. Dia tahu kondisi-kondisi objektif untuk suatu pemerintahan yang baik dan benar. Karena yang merasakan langsung itu lagi-lagi kan masyarakat karena dampak itu kemudian ya lagi-lagi contoh yang paling ekstrim di Pati kemarin itu kan sekarang hampir semua daerah itu sudah memikirkan untuk menaikkan PBB gitu kan karena satu-satunya sumber kewenangan tersisa itu hanya memang itu yang paling mungkin segera bisa diubah dengan mengubah perda saja udah jadi. Nah, cuma kan ini membebani masyarakat. Pemerintahan itu tidak selayaknya memberi beban yang berat kepada masyarakat. Ya. Nah ini kita itu harus mengeloni, mengurus masyarakat dengan perasaan. Jangan pakai logika saja. Perasaan. Anda tidak bisa dengan logika memahami kemiskinan misalnya atau ketidakmampuan masyarakat. Anda hanya bisa merasakan itu dengan feeling Anda sendiri, dengan rasa kemanusiaan. Kalau pakai logika itu jadi statistik nanti kemiskinan itu. Tapi kalau Anda pakai perasaan, satu orang mati kelaparan saja itu seharusnya menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Malunya itu loh. Kalau di negeri ini ada orang mati kelaparan misalnya. Ya. Jadi saya kira perlu ada satu gerakan, perlu ada satu gerakan moral untuk mengembalikan pemerintahan pada posisi yang benar. Bahwa mereka itu adalah pihak yang mengayomi, melayani, dan memberdayakan masyarakat. Senyampang tadi Prof menyinggung bahwa kita perlu mereorganisasi total tadi. Salah satu yang rasanya itu juga mungkin akan sangat berpengaruh itu
Gimana bisa seorang menteri yang kemudian dia tidak pernah melalui proses berkarir dari bawah seperti yang Prof lakukan, jadi lurah dan sebagainya, bisa memahami logika rakyat gitu, bisa memahami logika masyarakat yang paling bawah yang dilayani, ketika mereka sama sekali nggak pernah bersentuhan dengan itu kan, pejabat politik yang taunya duduk di situ gara-gara Makanya mengangkat seorang menteri itu tidak gampang. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 lama yang asli, itu disebutkan bahwa menteri-menteri itu adalah para negarawan. Negarawan itu kan mengerti semua seluk-beluk kehidupan kenegaraan, seluk-beluk kehidupan masyarakat, ya toh, ya, nasib masyarakat. Itu sebenarnya bukan tim sukses ya. ya, jadi bukan sekedar politisi. Menteri kalau jadi politisi dia salah gunakan kewenangannya untuk kepentingan partainya. Dia harus menjadi negarawan. Nah, harus berlaku di situ bahwa sekali saya masuk mengurus negara, maka saya tidak ada ikatan lagi dengan partai dalam hal tenaga dan pikiran saya. Saya harus fokus pada urusan negara, pada urusan pemerintahan. Nah, satu yang membuat penasaran itu juga gini, Prof. Ini juga senyambung Prof ada di sini. Saya pengen tahu, sebenarnya 25 tahun kita reformasi menjalankan otonomi daerah itu. Masa sih nggak ada best practice yang kemudian bisa dijadikan contoh ini loh. Kalau pemerintah daerah itu diberi wewenang yang cukup, ruang yang cukup, dan dipimpin oleh pemimpin yang tepat, yang mewakili kepentingan masyarakat itu benar dengan skill yang memadai, bisa bagus sekali pengelolaan daerah itu, secara keuangan, secara kemajuan masyarakatnya, secara kebebasan berpolitiknya misalnya. Itu sama sekali kita masa nggak ada contohnya, Prof. Ya? Sebenarnya sih ada 1-2, tapi itu bukan karena kita bina, itu terjadi secara alamiah saja. Ya, tapi sampai sekarang apa yang kita saksikan adalah penyimpangan secara fundamental dari semua konsep lama kita tentang bagaimana pemerintahan daerah harus dikelola. Jadi soalnya kesalahannya sistemik gitu. Sistemik. Nah, tapi kalau dalam best practice itu ada 1-2 pada momen tertentu, tidak konsisten. Ya, itu ada beberapa daerah yang punya bupati, wali kota, gubernur yang bagus. Tapi itu tidak seluruhnya bagus. Pada situasi tertentu, pada segmen operasional tertentu dia jadi bagus. Jadi secara keseluruhan konsep pemerintah yang baik ini belum terwujud, baik di pusat maupun di daerah. Dan pemerintah nggak punya alat ukur juga ya untuk menilai sebenarnya tingkat keberhasilan, tingkat kemandirian. Katakanlah hari ini misalnya seharusnya ada, dan itu pernah ada dirumuskan secara di atas kertas, pernah ada semua. Itu di Mempan ada dulu. Ya, tapi begitu saja, tidak pernah tidak mengikat. Ya, karena itu memerlukan satu leadership yang kuat di Jakarta, yang bisa membuat semua pemerintah daerah itu merasa bangga bisa mengikuti teladan Jakarta itu. Nah, teladan ini tidak ada. Tidak ada. Bukan hanya sekarang, sebelum-sebelumnya pun juga tidak ada. Ya, ini mengecewakan sebenarnya sesudah reformasi itu. Apa yang kita harapkan kita akan tinggalkan apa yang jelek dari orde sebelumnya, ya, orde baru, tidak terjadi. Tidak terjadi, malah yang menurut penilaian beberapa teman saya, pengamat, situasi lebih buruk. Iya. Ya memang dalam banyak hal ya, nggak hanya kekasan ini soal hubungan otonomi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal politik itu juga memburuk gitu. Ya. Dalam hal hubungan tentara sipil militer misalnya itu juga memburuk karena tidak terkendali, karena semua lots begitu aja, tidak terkendali. Jadi masing-masing bangkit sendiri. Ya, kekuatan-kekuatan dalam masyarakat juga begitu kan, luar biasa. Ya, jadi ini kalau mau menata ulang pemerintahan kita memang perlu kerja berat. Nah, kenapa ini menjadi penting, Bro? Karena seolah-olah kemarin kalau saya melihat kejadian Pati itu kan sebenarnya salah satu salah satu simptom, salah satu wujud dari bentuk ketidakpuasan masyarakat yang sangat lama, yang akhirnya kan berujung jadi Ya. kerusuhan yang akhir Agustus itu, dan ternyata kemudian ditiru di banyak negara gitu. Artinya masalah ini kan kemudian masalah sistemik yang kemudian dihadapi masyarakat tidak lagi puas dengan pemerintah gitu. Sangat tidak puas, ya, sangat tidak puas. Tapi ini semua juga karena masyarakat sendiri komitmennya juga tidak tuntas itu.
mereka tidak puas. Tapi begitu ada pemilu, mereka bisa dibeli suaranya. Jadi tidak konsisten juga. Ya, jadi memang kita memerlukan satu masyarakat yang lebih sehat, lebih pintar lah. Kita memerlukan masyarakat yang lebih cerdas gitu. Ya, jangan cuma bisa komplain. Ya, tapi begitu yang paling menyakitkan itu kalau masa kampanye. Tiba-tiba uang semua yang berbicara. Banyak orang-orang baik, banyak orang pintar, banyak orang punya kapasitas tinggi, Nggak dipilih. tidak bisa dipilih karena tidak punya uang. Jadi sebenarnya kembali juga kepada masyarakat. Iya, iya kemarin kami mengundang Bung Rey itu salah satunya katanya dia sudah capek untuk mengusulkan perbaikan. Memang kultur salah satunya yang harus diperbaiki itu. Saya kira betul. Cara pandang masyarakat. Ya, tapi semua bisa diperbaiki. Tidak ada satu keadaan yang tidak bisa kita perbaiki. Itu harus pakai ilmu. Banyak contoh. Kemarin saya berdiskusi dengan beberapa teman. Mereka bilang ini korupsi sudah hancur-hancuran. Saya bilang korupsi itu bisa diatasi. Tidak bisa hanya dengan pendekatan hukum. Korupsi itu adalah produk dari sistem administrasi yang sakit. Gimana, Prof? Mohon dielaborasi. Ya, jadi kalau Anda ingin memperbaiki administrasi, mencegah korupsi, Administrasi tata diperbaiki. ulang administrasi ini. Perbaikan, sehingga tidak ada peluang untuk korupsi. Nah, nanti kalau Anda tanya saya harus jelaskan panjang lebar. Tapi itu perlu waktu. Ya, sekarang ini kita terus-menerus bicara mengenai korupsi dari segi bagaimana menangkap koruptor. Itu kan sama dengan menunggu mereka korupsi dulu baru kita tangkap. Iya, nggak merubah apa. Itu tidak sehat. Ya, Anda perampasan aset, hukuman mati, itu semua cuma nakut-nakutin. Ya, korupsi itu harus dicegah. Lingkungannya dulu diperbaiki kan gitu kan? Dicegah dengan sistem administrasi yang tidak memungkinkan mereka untuk korupsi. Tidak memungkinkan mereka untuk korupsi. Tidak ada jalannya. Saya akan sedikit men-challenge ini karena saya agak sedikit banyak soal pemerintahan daerah. Dulu katanya sumber korupsi itu salah satunya pengadaan. Dibuatlah LPSE. Dulu katanya sumber korupsi itu ketika yang namanya retribusi, pembayaran apapun, izin dan sebagainya itu dibayarkan melalui uang tunai ke petugas kasir. Karena itu kemudian hari ini nggak ada lagi, semuanya melalui transfer. Tapi tetap aja Prof, korupsi terjadi gitu. Ya. Ada cara menyiasati. Karena sistemnya membuka peluang. Kalau sistem menutup, Anda niat korupsi tidak ada jalannya. Nah, jadi sistem ini yang harus ditata ulang. Memang perlu kerja keras, perlu waktu yang lama, tapi Anda harus mulai. Kalau Anda tidak mulai, kapan selesainya? Nah, sekarang ini kita seperti didoktrin bahwa semakin memperkuat KPK itu akan mencegah korupsi. Itu cuma satu pendekatan yang ilusif itu. Itu ilusi. Ya, bagaimana bisa Anda hanya menakut-nakuti, mengancam-mengancam? Ya, Anda harus paksa mereka untuk taat pada aturan. Jadi ada yang mengatakan, oleh kita bikin pendekatan keagamaan, bikin pendekatan etik, moral, supaya mereka tidak ada keinginan untuk korupsi. Itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk itu. Kalau saya bilang, kita bangun satu sistem yang membuat mereka berniat korupsi pun tidak ada jalannya. Kalau administrasinya sehat, ruang itu akan tertutup. Akan aman semua. Tidak ada korupsi. Korupsi itu jangan lihat dari segi kualitas kepribadian saja, jangan lihat dari segi ancaman hukuman saja, tapi dari segi tidak ada jalan yang terbuka untuk mereka melakukan niat jahatnya itu. Kalau salah satu teman itu pernah menganalogikan gini, memperkuat KPK dalam proses penanganan korupsi itu hanya sama kayak memperbaiki rumah sakit ketika lingkungan hidup masyarakat itu rusak semua. Rusak semua. Ya, pasti akan makin banyak orang sakit itu. Ya, korupsi adalah produk dari sistem administrasi yang sakit. Pencurian, kebobrokan dalam masyarakat adalah produk dari sistem sosial ekonomi yang sakit. Anda tidak bisa menghentikan orang jadi pencuri kalau mereka masih miskin. Mereka tertekan, mereka punya kebutuhan banyak. Ada hal-hal yang tidak bisa diatasi tanpa uang. Maka dia sudah buntu, dia korupsi, dia mencuri. Jadi menurut saya secara psikologis sosial ya, orang itu mencuri adalah sebuah solusi dari kesulitan mereka yang sudah buntu. Ya. Kalau tidak dia merampok. Ya,
Nah, jadi Tiba-tiba kemudian solusinya ya diperkuat polisinya kan gitu. Logikanya kan gitu jadinya. nah, Bukan itu diperbaiki kondisi itu masyarakat. semua adalah efek menakut-nakuti. Solusinya adalah memperbaiki kondisi sosial ekonomi, atau permudah akses pada sektor usaha, permudah kesempatan untuk berkreasi yang bisa menghasilkan sesuatu bagi mereka. Kondisinya harus dibangun. Yang pemerintah yang melayani tadi kan, Ya, apa sih masyarakat maunya? Ya udah kita ya, permudah, kita bantu, kita. pelayanan dan pemberdayaan itu kuncinya. Oke, Prof. Kembali ke Prof ke Pak Purbaya lagi karena ini lagi-lagi yang masih rame. Nanti ancamannya itu juga katanya kementerian-kementerian urusan-urusan itu kalau pemerintah daerah nggak nggak bisa menghabiskan alokasi anggarannya itu nanti akan jadi selain sudah dipotong itu nanti pelaksanaan pemerintah daerah itu juga bisa tiba-tiba kalau penyerapannya nggak maksimal itu karena selama ini menjadi yang salah satu menjadi mengemuka dengan Pak Purbaya ini kan Ya, jadi begini. Silpa sama SAL itu sisa anggaran lebih itu kan kemudian salah satu yang menjadi ujungnya itu kan di pemerintah daerah ini gitu. Karena pemerintah daerah prakteknya kayak akhir tahun gini pada ngegas semua gitu kan untuk menghabiskan anggaran. Nah, ini semua yang memerlukan pembimbingan, memerlukan satu pengkondisian bagi pemerintah daerah agar mereka betul-betul sungguh-sungguh bisa menyerap anggaran. Karena kalau pemerintah daerah tidak menyerap anggaran, tidak bisa menggunakan anggaran itu, mereka rugi sendiri. Karena itu kan mengurangi akses mereka untuk pemberdayaan masyarakat, untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi mereka harus sungguh-sungguh bisa menggunakan uang itu dengan benar. Nah, ancaman Pak Purbaya menyangkut dana daerah yang disimpan di bank itu benar. Dia bilang dia mau ambil itu uang yang ada di bank itu. Iya makanya kan harusnya untuk memberdayakan masyarakat kok malah itu uang bukan untuk disimpan di bank. Itu uang untuk digunakan di masyarakat supaya membangkitkan ekonomi. Jadi memang saya kira intinya adalah bagaimana pemerintah pusat ini memberi bimbingan supervisi kepada pemerintah daerah supaya mereka bisa optimal menyelenggarakan tugas-tugasnya. Ya, jangan hanya bisa mengeluh. Saya mengerti kalau mereka mengeluh, tapi itu kan hanya satu ekspresi dari ketidakmampuan atau tidak pahaman tentang pemerintahan yang sebenarnya. Pemerintah itu bukan hanya sekedar membuat proyek, bukan sekedar membangun. Pemerintah itu adalah intinya pada pelayanan dan pemberdayaan. Nah, ini saya mau menyangkut topik yang saya tahu mungkin ada semacam etik di kalangan para mantan pejabat ini untuk tidak mau mengkritik para penerusnya. Tapi kalau ini saya akan menyerahkan ke Prof. Mau apa nggak menilai Kementerian Dalam Negeri. Intinya gini, sosok seperti Purbaya ini jadi rame ketika masyarakat itu merasakan sebuah nuansa perubahan yang kemudian dari kejumutan selama ini di Kementerian Sektor Keuangan gitu. Oh ini ada menteri baru yang kemudian bisa menyampaikan banyak hal, menyampaikan bahwa yang dulu dilakukan itu ternyata kurang benar atau tidak benar gitu. Yang ini kemudian memberi semangat bahwa oh nanti berarti akan ada perubahan kan gitu kan. Ya, ya. Kalau sejauh kemudian menterinya atau kementeriannya diisi oleh menteri yang sudah menjabat sejak zamannya Jokowi, lah kan ya tetap aja nanti ini. Akhirnya kan salah satunya Kemendagri nih, Bro. Iya, iya. Mendagri ini kan juga salah satu menteri yang Saya sebenarnya mengharapkan Mendagri lebih aktif dalam mengelola situasi ini. Jangan sampai Menteri Keuangan yang kendalikan semua ini. ya kalau bahasa yang lebih ininya ya Mendagrinya diganti gitu kan, biar kayak ada suara segar kayak Pak Purbaya. Mendagri yang harus tampil ke depan untuk menangani masalah ini, mensosialisasikan kebijakan pemerintah, memberi bimbingan pada pemerintah daerah tentang bagaimana mengelola situasi ini, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa membuat kita tetap bisa survive dalam melayani masyarakat walaupun dana kita kurang. Itu memang tidak bisa sembarangan. Ya, cuma seperti yang Anda katakan tadi, saya tidak mau terlalu jauh mengkritik Mendagri. Karena saya pernah menjadi bagian dari kementerian itu. Yang bisa saya katakan adalah saya agak prihatin karena sebetulnya menarik diri, tidak tampil. Pasti ada alasannya. Kalau saya berharapnya itu malah gini, Prof itu bisa semacam memberikan keyakinan ke kami
bahwa sebenarnya orang-orang di Kemendagri itu profesional Kementerian Dalam Negeri yang memang berkarir dari bawah secara teknokratis itu masih banyak itu. Kayak misalnya kemarin kami mengundang Dr. Adinov Caniago meyakinkan bahwa di Bappenas itu sebenarnya kalau mau dilepaskan dari ton politiknya kepala Iya. Bappenasnya misalnya, itu masih banyak sekali orang-orang profesional. Nah, kami nggak melihat itu di Kemendagri gara-gara ya sejauh ini orangnya Jokowi gitu loh, yang itu kemudian Ya, betul. mempertahankan pola kekuasaan yang seperti Memang, itu. Gitu. memang. Jadi terlalu jauh bermain ya jaringan Jokowi itu di Kemendagri. Ya, tapi mereka kemudian merasa berjasa loh. Itu kalau kita dengar omongan-omongan pribadi gitu ya, mereka itu merasa berjasa memenangkan Pak Prabowo gitu. Ini faktanya begitu. Jadi tidak bisa juga kita abaikan itu. Mereka itu punya peranan, para bupati, wali kota, gubernur itu bergerak dalam pilpres itu atas arahan dari Kemendagri. Dan para eselon 1 mengawal itu. Salah satu yang paling disorot dari film Dirty Movie itu kewenangan Kemendagri saat menjelang pilpres dulu untuk mengangkat PJ-PJ itu. Ya itu dia. Itu kan kemudian menjadi kayak semacam salah satu alat politik gitu. Iya betul. Jadi tapi mereka berbuat dan itu merasa berjasa. Bukan dalam konteks salah atau benar ya. Tapi mereka melakukan sesuatu. Sehingga saya kira itu menjadi beban juga bagi Pak Prabowo. Ya toh? Ada dua institusi yang berperan dalam pilpres itu. Tapi ini tidak pernah dibuka secara resmi. Ya, tapi semua orang tahu. Itu Kemendagri melalui para bupati, wali kota, gubernur, dan kepolisian, seluruh jajarannya sampai ke tingkat polsek. Nah, makanya kalau sekarang itu mengambang soal Kapolri, ya. Iya, kemarin itu ketika ada 2 kali gelombang reshuffle menteri itu, salah satu yang kemudian menjadi sorotan publik kan, kenapa Kapolri sama Mendagri orang-orang lamanya Jokowi ini nggak ikut diganti gitu loh, ketika katanya ini mau membersihkan sisa-sisa. Tidak gampang juga, karena secara faktual beliau itu pernah berjasa. Jadi Prabowo tidak bisa secara begitu saja membuang Mendagri atau membuang Kapolri. Dua figur ini punya peran besar dalam pilpres kemarin. Justru kemudian di situ pelajaran birokrasinya yang paling esensial, Prof, bahwa ini lagi-lagi memberi playbook kayak Prabowo belajar kepada Jokowi. Ini memberi playbook kepada birokrasi di tingkat kabupaten kota loh, Bro. Kalau kalian mau aman, Ya. kalau kalian mau jabatannya nggak terganggu secara politik nanti pergantian bupati, ya kalian investasi politik gitu. Kalian ikut memenangkan pertarungan Cabup. Dan ini kan akan merusak sekali, Prof, kultur birokrasi. Itu menjadi tidak sehat. Jadi ini memang satu dilema ya. Faktanya itu memang ada satu situasi yang fait accompli, ya. Tapi pada saat yang sama, ini kenyataan yang fait accompli ini adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak benar. Basisnya tidak benar. Jadi antara membuang salah, tidak membuang salah. Saya kira itu antara lain penyebabnya banyak orang yang sepertinya. Dan nggak enak kan di posisi kerja seperti itu. Betul. Kan? Semua setiap 5 tahun selalu merasa terancam, saya ini politik apa enggak politik, nanti kalau milihnya benar, kalau milihnya dukungnya nggak benar gimana. Ini semua kalau diusuk-usuk kembali lebih parah lagi. Jadi ini semua terjadi karena kita paksakan dulu itu ada pemilihan langsung. Ya, pemilihan langsung itu menciptakan semacam independensi mereka yang sudah terpilih itu, dia sudah merasa dia adalah pilihan rakyat. Raja di daerah. Iya, gitu. Kemenangan. Kalau dulu kan masih ada MPR sebagai patronnya karena dipilih oleh MPR. Sekarang itu tidak, dipilih oleh rakyat. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu saya. Tidak ada yang bisa mengutak-atik posisi saya. Saya ini ya seperti wakil Tuhan lah. Ya karena rakyat kan dianggap sebagai Tuhan. Ya suara rakyat suara Tuhan. Padahal
kalau nyambung tadi sama pengambilan kewenangan, kalau ada kewenangan pemerintah daerah yang harusnya menurut saya itu diambil, itu kewenangan untuk mutasi pegawai. Itu kalau misalnya diambil ke BHKN provinsi aja, itu bupati sudah nggak punya mutlak kewenangan untuk mindah mulai dari kepala dinas sampai guru sampai ke puskesmas itu di daerah peluang untuk korupsi jabatan itu sudah. Dulu waktu saya Menpan sudah saya tertibkan begitu. Tapi setelah saya tinggalkan kembali lagi. Jadi dulu itu saya ingin menertibkan bahwa pengangkatan pejabat-pejabat itu di daerah kita serahkan penuh kepada daerah. Tugas kita adalah mengawasi dan mensupervisi itu. Ya, jangan lagi ada orang cari jabatan di daerah urusannya ke Jakarta. Itu kan keadaan masa Orde Baru yang sekarang kembali lagi. Nah ini yang menurut saya kembali bagaimana membangun sistem administrasi pemerintahan yang baik dan diisi oleh orang-orang profesional. Nah sekarang karena waktunya terbatas, saya minta panduan untuk jalan ke depannya, Prof. Secara ideal, Prof punya pengalaman konseptualnya itu, punya pengalaman langsung di birokrasi, pernah ngalami pasti ditarik-tarik secara politik gitu kan, dalam proses kemudian sebagai jabatan menteri yang sangat politis itu. Gimana cara yang benar itu harusnya gimana sebagai panduan ke generasi berikutnya ini? Ini loh, ini nggak buntu-buntu banget loh. Kalau kita mau itu sebenarnya ada kok jalan ke depannya. Kira-kira gimana, Bro? Ini pertanyaan sangat sulit. Dan saya kira tidak ada yang bisa jawab ini secara langsung. Ya, karena ini adalah satu hal yang tidak sederhana. Jadi kalau menurut saya dimulai dengan hadirnya pemimpin yang mengerti betul apa itu pemerintahan. Nah kalau kembali saya bilang begitu kan nol lagi toh. Karena Anda akan mengatakan belum ada itu. Telur sama ayam lagi-lagi. Nah, Anda memerlukan pemimpin, presiden, dan semua jajarannya yang mengerti betul pemerintahan. Sehingga mereka yang berusaha memperbaiki dari dalam. Ya, jangan menunggu masyarakat komplain, jangan menunggu masyarakat keberatan dengan ini, dengan itu, baru kita bergerak. Kita sudah tahu, kita berikan kepada rakyat apa yang mereka butuhkan sebelum mereka minta. Nah, ini baru pemimpin. Pemimpin yang mengerti betul nadi masyarakat, yang melihat jauh ke depan tentang kepentingan Indonesia ini. Nah, tidak bisa Anda tambal sulam, tidak bisa sekedar bermain sulap gitu. Anda memerlukan satu konsep yang jelas. Makanya dulu ketika Pak Prabowo baru terpilih, selalu saya pertanyakan, apakah sudah ada semacam blueprint kemana pemerintahan ini akan dijalankan? Format kabinetnya bagaimana, cara seleksi masuk kabinetnya bagaimana, bagaimana koordinasinya antar kementerian, bagaimana koordinasi antar lembaga tinggi negara, bagaimana hubungan pusat daerah. Ini semua perlu ada satu blueprint yang jelas. Sehingga semua orang ngerti. Ya. Jadi diperlukan, saya agak frustrasi sebenarnya kalau bicara soal itu. Jadi karena kalau kita hanya terus-menerus melihat dan mengkritik, capek juga. Iya, iya. Kita mengharap ada satu kesadaran yang bangkit dari kalangan core pemerintah itu sendiri yang tahu ini masalahnya seperti ini harus kita selesaikan seperti ini. Ya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menuntut terus. Ya, mereka sudah dapat apa yang mereka seharusnya peroleh sebagai warga negara. Hak mereka memperoleh pemerintah yang baik. Jadi ini soal penting ini Pak. Secara moral, masyarakat atau rakyat itu berhak atas pemerintah yang baik. Itu hak mereka. Kalau saya itu sebenarnya punya, dan Prof kebetulan juga pernah berkecimpung dengan itu ya. Institusi militer, ketika mereka punya sekolah tinggi, perwira ya, sekolah perwira. Bukan sekolah perwira yang dari kan, tapi mulai masuk ke dinasan militer itu menjadi sekolah perwira di Akabri Akmil itu. Ini urusan pemerintah daerah itu punya semacam itu. Bedanya kemudian ketika yang jadi Pangdam, yang jadi Kapolda, Kapolres, Dandim itu kebanyakan sebagian besar didominasi oleh anak-anak yang memang secara karir disiapkan, dididik secara ini. Dari pendidikan yang memang fokus kan. Yeah. Di pemerintahan daerah kan hampir nggak ada. Nggak bisa. Pemerintahan daerah itu mungkin hanya 1-2 aja yang kepala daerah itu alumninya
Ya, IPDN misalnya. karena pemerintahan itu, pemerintahan daerah terutama, itu kan satu sistem yang terbuka. Beda dengan organisasi tentara, organisasi polisi itu bisa. Kalau kita kan terbuka, lihat aja pemilihan bupati, wali kota, gubernur kan. Mereka kan tidak ada pemilihan komandan kodim. Yang ada itu pemilihan kepala daerah itu bisa masuk dari segala jurusan. Nah, ini yang kemudian menyulitkan kita untuk memaksakan secara teknikal bahwa pemerintah itu harus berisi orang-orang yang murni profesional. Tapi setidak-tidaknya ada core institusi atau core unit dalam pemerintahan yang tidak bisa diisi oleh orang yang tidak profesional. Dan itu kita belum ada Ini aturan. kita belum ada. Ini yang kita belum ada. Sekda misalnya. Sekda itu tidak bisa kalau bukan ahli pemerintahan. Seharusnya begitu. Ya, kepala dinas pendapatan misalnya, kepala biro pemerintahan. Nah, itu tidak bisa kalau tidak punya background yang cukup untuk bertanggung jawab di situ. Iya. Nah, ini dilema besar. Ya, tapi memang konsekuensi dari penerapan demokrasi. Karena tidak mungkin bupati wali kota itu hanya main tunjuk. Di pilkada kemarin itu saya kenal dua kandidat ya di satu daerah yang umurnya masih 30 paling 30-an ya, paling yang cabubnya itu 34 apa 35, cawabubnya itu malah belum 30. Yang cabubnya itu alumni IPDN, pernah berkarir di birokrasi, yang wabubnya itu ketua senat mahasiswa kampus paling elit di Indonesia, alumni S2 dari luar negeri, kalah di pilihan. Karena kemudian lagi-lagi nggak ada saya bilang itu duitnya. Masyarakat sudah diberi menu itu, tapi kemudian masih milih ternyata. Maka itu saya katakan sebagian dari tanggung jawab ini juga ada pada masyarakat. Karena mereka tidak mau mengubah dirinya. Mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang lemah ekonominya sehingga dia tergantung pada siapa memberi uang. Maka politik uang itu tidak bisa ditutupi. Fakta itu. Bukan fitnah. Iya. Nah, konsekuensi dari pemilihan langsung. Ya. Dan tidak ada cara shortcut gitu ya dari kacamatanya. Ada sebenarnya. Kembali kepada sistem lama. Pemilihan di DPRD. Setidak-tidaknya mengurangi transaksi keuangan. Ada yang mengatakan bahwa kalau DPRD itu tetap ada transaksi. Tapi saya bilang kalau DPRD itu lebih mudah ketahuan. Anda anggota DPRD terima uang, itu tidak tahan mesti Anda ketahuan nanti terima uang. Kenapa? Orang Indonesia ini flexing, pamer gitu. Orang Indonesia ini tidak tahan simpan uang dia lama-lama ya. Jadi mesti ketahuan. Tapi kalau Anda sogok masyarakat 100.000, 200.000, Anda tidak bisa buktikan bahwa mereka terima sogokan. Padahal jumlahnya gede secara ini. Ya karena uangnya kecil, walaupun jumlahnya gede karena jumlah manusianya yang banyak. Tapi pembuktian bahwa itu adalah uang sogokan itu sulit. Iya. Dan itu nanti akan memberi insentif untuk dia korupsi kan harus mengembalikan modal kan lagi-lagi telur sama ayamnya kan di situ. Nah, tapi ini bagus juga. Jadi adanya pemotongan anggaran ini juga mengurangi kesempatan untuk menyalahgunakan uang dari segi itu ya. Jadi perlu juga ini kita lihat sisi positifnya. Ya, karena kalau tidak ada yang bisa dikorupsi, siapa mau korupsi? Ya, nanti juga akan jadi. Jadi nanti kalau memang betul-betul ada kesulitan keuangan, yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur kan tidak lagi harus buang uang. Ya, Oke, terakhir ini Bro. Harusnya nanti pemerintah daerah menyikapinya seperti apa? Karena ini sudah diputuskan keuangan daerah, tunjangan transfer keuangan ke daerah itu dikurangi. Harusnya seperti apa? Singkat aja Bro. Jadi singkatnya ya harus terima dong. Dia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dari sisi anggaran dan harus melakukan switching, fokus pada pelayanan dan pemberdayaan, jangan pada pembangunan fisik. Ya, yang penting pemerintahan tetap jalan dan masyarakat tetap mensyukuri bahwa ada pemerintah yang melayani mereka dan memberi mereka peluang untuk berkembang melalui program pemberdayaan itu. Pemerintah daerah menjadi ujung tombaknya kira-kira gitu ya, untuk uang memang uang tidak bisa. Anda sekarang mau paksa daerah cari uang di mana?
tidak ada kewenangan, gitu. Mereka tidak bisa macam-macam. Ya, jadi sekarang perlu ada penyesuaian lah, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan tanpa harus hura-hura, gembar-gembor mengenai pembangunan fisik yang berlebih-lebihan itu. Ya kalau ada pembangunan fisik, ya memperbaiki jalan yang rusak, batasi itu aja. Ada sebenarnya ruang, tapi kemarin sudah sempat mau dicoba di Bojonegoro, ternyata berantakan. Jadi pemerintah daerah kan sebenarnya bisa ada kewenangan untuk mengeluarkan surat utang gitu kan, untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang ada di daerahnya. Kalau mau bangun rumah sakit, kalau pusat itu bisa KPBU kerjasama dengan badan usaha, pemerintah daerah harusnya diberi ruangan itu gitu. Itu bisa. Tapi kan itu memerlukan satu sistem manajemen yang canggih. Iya. Jadi untuk bisa minjam uang atau membuat obligasi atau apa itu kan harus jelas jaminannya. Dan jaminannya itu dinamis, berkembang, menghasilkan sesuatu. Kalau tidak, itu akan jadi beban lagi ke depan. Enggak, ya benar. Karena memang jaminannya itu salah satunya ya kemampuan pemerintah untuk menarik pajak-pajak dari masyarakat. Nah, itu Ketika dia. pemerintah daerah nggak punya ruang untuk itu, satu-satunya yang pernah berhasil, kayaknya hampir berhasil itu waktu itu penyediaan air minum itu. Karena PAM itu kan sejauh ini selama ini masyarakat mau Ya, bayar mau gitu, bayar ya. untuk kemudian mengeluarkan itu. Kan itu sebagai kebutuhan pelayanan. pokok Itu yang tidak kebutuhan bisa pokok. dicapai ya. Nah, sayangnya memang belum ada yang berhasil seperti katakan di negara-negara lain kayak di Cina apa macam-macam untuk. Itu memang situasi ini membutuhkan respon yang kreatif. Jadi seperti biasa kalau kita dalam kesulitan itu tiba-tiba kita punya ide bagaimana keluar dari kesulitan ini. Jadi mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Karena salah satunya juga yang terbuka itu sebenarnya ruang untuk mengaktifkan lagi BUMD misalnya. Itu kan salah satu ruang untuk pemerintah daerah itu untuk menaikkan. Tapi tetap aja BUMD pun kalau tidak ada lahan yang dia garap tidak bisa diharapkan. Jadi kembali lagi format otonomi itu adalah perjelas kewenangan, perjelas sumber pendapatan. Ya, dan itu sejauh ini ternyata kita melaksanakan reformasi otonomi daerah itu ternyata belum maksimal kan gitu. Undang-undang Malah dicurigai kok. otonomi undang-undang pemerintahan daerah sudah diganti sampai 3 kali, tapi ternyata Otonomi itu dari awal dicurigai. Ya. Saya ini orang yang paling dibenci orang dulu. ujung-ujungnya pemerintah daerah menjadi kepanjang tangan politik dari Ya, pemerintah presiden yang berkuasa kan gitu ini. betul. Mengesankannya. Makasih banyak Makasih. atas wawasannya. Mudah-mudahan ini membantu kita memahami Oke, apa yang Saya senang terjadi di bisa masyarakat. bercakap-cakap Jangan seperti ini. jangan kapok, Prof, untuk Oke. kami undang Oke. kita repot terus untuk Jalan terus. kami Jalan terus. Ya. Jalan terus, saya dukung. Oke. Makasih, Prof. Salam Oke. Pancasila. Terima kasih. Nggih, matur suwun.